kan. Nah, lamp-nya gimana cahayanya itu. Nah, jadi agak sulit lah gitu. Gitu. Kalau boleh tahu nggak alasannya kenapa di-ban gitu oleh negara? Kalau dari apa yang dibaca di akhbar itu sih, sebenarnya di berita di koran itu semua sebenarnya lebih kepada karena kan di Kelantan itu kan pemerintah di negeri Kelantan itu dari Parti Islam Malaysia kan gitu, PAS itu. Nah, jadi mungkin bukan hanya wayang kulit sih, itu ada beberapa tarian kayak Mak Yung semua itu kan yang kalau yang berangkat dari situ tuh ada unsur-unsur mungkin ya waktu itu yang dianggap bercanggah dengan ajaran agama Islam gitu, makanya di-ban gitu, ataupun ada juga dianggap itu kayak pertunjukan seni itu kan sesuatu yang sia-sia gitu. Nah kan, tapi sebenarnya kalau dilihat dari satu sisi budaya itu pasti masih ada orang bilang jalan lah untuk kita preserve budaya seni itu, karena memang wayang kulit tradisional Kelantan itu asalnya dari Kelantan kan. Dan sayangnya dia bermula dan matinya di situ. Di negeri mulanya dia, matinya pun di situ kan, kalau nggak di ini kan. Jadi makanya kayak yang antara yang dalang yang dari Kelantan itu yang masih ada sekarang ini, yang Pak Dain itu selalu pertunjukan wayang kulitnya kan di luar Kelantan. Soalnya dibawa ke Kuala Lumpur yang ada sama teman saya Tintoy di Peperangan Bintang itu kan. Nah, itu. Oh, jadi kalau di luar Kelantan masih boleh? Masih, masih boleh, tapi kalau di Kelantannya sendiri malah yang nggak boleh ya? Karena kan di ban ya, oleh pemerintah negerinya itu. Nah, tapi menarik sekali tadi sempat mention juga tentang Tintoy ya. Tintoy saya juga kenal juga sama Tintoy yang membuat wayang Star Wars, wayang perang bintang ya. Dan memang itu menarik sekali karena juga agak mirip dengan sisi kami dari Adi Wayang gitu, mengemas ulang si tradisi dengan sesuatu yang pop culture ya. Jadi mengemas ulang si wayang Kelantan tadi
dengan tema cerita Star Wars. Dan akhirnya cukup populer juga kan, sampai bisa ke luar negeri juga membawa itu. Nah, berarti Kak Ajar juga udah sempat nonton tuh wayang Perang Bintang ya? Iya, udah. Kalau Peperangan Bintang tuh sebenarnya sebelum ini udah berapa kali juga sebenarnya, iya. Nah, kalau menurut Kak Hajar sendiri bagaimana tuh dengan yang orang-orang seperti Tinto gitu yang bisa mengemas ulang si wayang tradisional tuh dengan sesuatu yang modern? Kalau saya itu memang senang sekali sebenarnya kalau lihat ada pegelaran yang bukan dia modern kan, itu ada gabungannya itu. Nah, kerana saya itu selalu berfikiran gini, kalau heritage itu, kita punya warisan itu kan, heritage is something can be grow. So how we going to sustain it gitu kan? Nah, untuk generasi kedepannya apa yang bisa kita lakukan? Karena kalau kita mainkan wayang kulit tradisional Kelantan itu, kadang-kadang untuk dalam tradisional itu mainnya pun dalam dialek bahasa Kelantan gitu kan, dialek daerah. Mungkin anak-anak muda itu nggak paham, ataupun karakternya itu tokohnya jauh dari mereka gitu kan. Nah, tapi kalau dibuat kayak Peperangan Bintang itu, anak-anak mungkin familiar dengan Star Wars, kan? Jadi rasa lebih dekat gitu. Jadi kalau orang oh ini harusnya dikedepankan yang wayang kulit yang tradisional, bukan. Kalau kita bawa kan, kalau langsung tradisional mungkin ada orang nggak engage ya, nggak bisa paham. Tapi kalau dibawa lewat Star Wars karakter itu, akhirnya mereka ini apa gitu, ini wayang kulit, oh wayang kulit itu sebenarnya gimana, oh wayang kulit itu sebenarnya asalnya gini gitu kan. Semakin kita ke depan dibawa kembali ke belakang, semakin ke depan ke belakang gitu kan, mau melihat dari mana datangnya gitu. Jadi semacam pintu atau jembatan ya untuk bisa memperkenalkan terutama generasi muda ya yang mungkin belum pernah melihat sama sekali lagi wayang Kelantan gitu. Jadi dengan adanya wayang Peperangan Bintang ini kan, wah apa nih gitu. Jadi mereka bisa kenal, akhirnya juga bisa mengenal, oh ini sebenarnya ada versi tradisionalnya gitu. Iya, betul. Nah, jadi penasaran juga nih kenapa bisa sampai akhirnya ke Indonesia gitu. Oh, oke. Kenapa milihnya ke Indonesia? Iya. Sebenarnya kan karena di S2 itu saya udah selesai ya dari segi animasi wayang yang bersifat fully digital, dan orang kata lebih kepada creation ya, ke teknologinya itu. Nah, dan ternyata di S3 itu saya mau cenderungnya ke filsafat dan of course terkait filsafat wayang itu. Nah, jadi awalnya itu sebenarnya saya udah diterima masuk ke Universiti Melayu Malaysia gitu. Udah ada proposalnya juga sih terkait wayang ini. Nah, tapi dalam pada yang sama, teman saya di Jogja bilang, Hajar, kamu nggak mau S3 di Jogja gitu kan? Kamu kan suka ke Jogja. Oh iya ya, jadi saya tuh karena diajak teman di sini di Jogja, saya ya udah, kebetulan waktu itu UGM memang sedang buka ya. Jadi saya ya submit aja lah dulu gitu. Nah, ternyata di tahapan terakhir itu, interview itu, saya dipanggil sampai ke interview, dan selepas 2 minggu keputusan keluar, ternyata saya diterima masuk ke UGM gitu. Nah, jadi ini udah ada Universiti Melayu, udah ada Gajah Mada kan? Jadi saya nggak tahu mau kemana, tapi akhirnya supervisor saya yang di Universiti Melaya bilang, Hajar, kamu kan mau studinya wayang. Ya kalau wayang itu ya Gajah Mada, dia bilang gitu. Harusnya ke Jogja. Saya bilang, oh iya ya, karena kalau di Malaysia itu kan, kalau di Kelantan aja tempat asalnya itu kan masih di ban ya, belum meluas gitu kan, opennya itu. Nah, jadi saya kira ya harus saya berangkat ke Jogja, karena di sini di Jogja itu masih aktif lagi pendalangannya atau pegelaran wayangnya gitu. Nah, jadi ada juga teman-teman, oh kenapa ke wayang Indonesia gitu, bukan wayang Malaysia. Nah, ini bukan soal wayang Malaysia, wayang Indonesia, karena kalau wayang kulit ya mana-mana wayang kulit gitu. Nggak usah ini ya, nggak usah saling berdebat ini wayang asalnya dari mana. Nah, bukan. Nah, kalau
kalau kita mau diskusi tentang sejarah, ya itu udah punya faktanya kan, sejarahnya dari mana dan berangkat dari mana gitu. Nah, dan wayang itu pun bukan hanya, mungkin ada yang pikir wayang itu Malaysia Indonesia aja kan. Nah, enggak. Kita wayang itu bertebaran sampai ke India, China juga punya wayang kulit gitu. Kalau di Timur Tengah juga ada wayang kulitnya gitu. Nah, jadi saya bilang saya itu mau studinya itu ke wayang kulit. Jadi enggak mana-mana negara enggak saya bawa gitu. Cuma di pengkajian saya itu saya limitkannya tuh di sekitar Southeast Asian region aja gitu. Ya. Oke. Nah, berarti kan sudah sampai nih ke Jogja, udah melihat, berarti kan ngelihat juga nih wayang-wayang yang ada di Jogja dan sekitarnya, mungkin di Solo. Bedanya apa sih wayang Indonesia dengan wayang di Malaysia, wayang Kelantan gitu, menurut dari Kak Ajat sendiri? Kalau dari segi narasi itu kan, kalau di wayang di Indonesia kan berangkatnya dari Ramayana atau Mahabharata gitu kan. Nah, kalau di Malaysia itu kan kalau wayang tradisional Kelantan itself itu kan dari Hikayat Marajawana gitu. Nah, dan bisa juga jadi cerita-ceritanya tuh bisa jadi cerita-cerita bukan dari cerita pokok aja, tapi bisa dikaitkan dengan cerita-cerita semasa gitu, untuk disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang ya. Nah, kalau di Malaysia itu story-nya itu bisa itu yang ke sekarang, selain daripada yang hikayat itu tadi. Nah, kalau di Jogja dan Solo kan masih berpegang pada cerita asal gitu kan. Nah, gitu jarang sekali dibawakan itu terkait dengan isu-isu semasa gitu. Itu dari segi dalang. Kalau dari segi pendalangan itu saya kira memang ada beza, dan ikut gaya daerah juga mungkin ya. Di antara Jogja juga, kalau di dalam Jogja juga setiap dalang itu kan beda lagi cara pendalangannya itu. Nah, dan yang bezanya di Malaysia itu kita nggak ada sinden. Ya nggak ada. Jadi yang ada nyanyinya juga tapi? Dia nggak ada kayak sinden itu. Dia lebih kepada ada lagunya sih, tapi dia nggak ada khusus kayak macam di Jogja ada kerawitannya itu kan, nggak ada khusus yang kayak gitu. Tapi muzik gamelannya, muzik wayangnya itu masih ada. Ya. Kalau dari struktur ceritanya, kalau tadi kan sebenarnya ya bisa mengikuti cerita-cerita zaman sekarang. Nah, sebenarnya kan kalau di wayang kulit di Indonesia juga sebenarnya ada, walaupun biasa disisipkannya tuh dengan yang goro-goronya itu, yang Punokawan biasanya, yang ada Bagong, Semar, Gareng gitu. Jadi tokoh-tokoh komedinya tuh biasanya jadi memang bukan di jalur cerita utamanya, tapi semacam intermezzo lah gitu. Jadi tokoh-tokoh badut-badutnya. Gitu. Nah, kalau di wayang Kelantan ada tokoh-tokoh seperti itu? Ya, ada juga sih. Ada juga ya? Ada. Yang kalau yang di Kelantan itu kan, kalau yang tokoh-tokoh yang gitu, yang famous itu kayak Wak Dogol gitu kan, karena perwatakannya itu. Tapi kan kayak Semar juga kan, dia itu yang bijaksana sebenarnya gitu. Ya, ada sih sebenarnya. Tapi saya kira kalau dari segi tokoh-tokoh itu di wayang itu kita masih sama sebenarnya. Mungkin berangkatnya lebih kurang sama ya, cerita-cerita hikayat gitu kan. Pasti ada yang tokoh-tokoh yang membawa karakter lucu kayak lelucon itu semua kan, ya ada gitu juga. Oke. Nah, kalau tadi kan Kak Ajar juga menggabungkan ya, dari risetnya kalian menggabungkan wayang dan animasi juga ya. Ya, kalau misalnya animasi sendiri di Malaysia seperti apa sih perkembangannya? Nah, kalau animasi di Malaysia itu perkembangannya itu seperti yang semua sudah maklum, memang sangat cepat sekali ya gitu ya. Dan itu lebihnya ke 3D, 2D juga punya. Nah, dan rata-rata itu kalau animasi di Malaysia itu memang selalunya menjurus kepada commercialization itu kan, yang dalam kategori conventional and for commercialization gitu. Nah, kalau yang saya itu kan lebih ke posisi yang ke
experimental animation gitu. Iya. Nah, kalau experimental animation itu di Malaysia dikenali tapi enggak terlalu meluas gitu kerana tumpuannya lebih kepada yang IP dan commercialization tadi itu ya gitu. Tapi masih ada lah kalau di universiti saya sendiri itu kita masih punya mata kuliah kayak experimental animation and stop motion animation kerana di situ yang development itu sering berlaku di situ kan. Jadi kedepannya gimana yang bisa kita explore lagi di situ. Jadi mungkin bisa bilang kalau di Malaysia yang lebih berkembangnya ya animasi-animasi yang arah komersial ya, kayak animasi 3D gitu ya. Sedangkan kalau untuk eksperimentalnya belum masih berkembang tapi nggak semasif yang komersial gitu ya. Tapi kalau Kak Ajar sendiri kan saya sempat dengar juga mempelajari itu ya dari animasi yang base-nya wayang ya, yang siluet animation. Iya, Boleh benar. cerita sedikit nggak Kak? Oh ya, karena kan kalau kita tengok dalam history of animation kan, ya kita nggak bisa lari dari Lord of the Rings yang sangat sinonim dengan siluet animation itu. Nah, dan saat kita yang ada yang tahu tentang wayang kulit kan, saat menonton siluet animation tu terus kita ini kayak image wayang gitu. Nah, contohnya yang paling ketara itu kalau kita lihat The Adventures of Prince Ahmed itu kan. Nah, kalau anak-anak yang di kuliah animasi pasti pernah menonton itu The Adventures of Prince Ahmed. Itu terhasilnya tahun 1926. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi Lottery Niger itself, dia memang terinspirasi melakukan The Adventures of Prince Ahmed itu dari wayang Cina gitu. Tapi dia enggak mahu mengkategorikan The Adventures of Prince Ahmed itu sebagai shadow animation. Tapi diberikan nama sebagai silhouette animation. Silhouette animation gitu. Nah, dan ada juga beberapa pengkaji di dalam bidang animasi itu mereka kurang bersetuju dengan apa yang dilontarkan Lottery Niger itu. Tapi dari satu sisi saya kira kita bisa tidak bersetuju, tapi itu kan datangnya dari Reniger sendiri. Dia bisa aja menyatakan, kerana dia yang buat, terserah dia lah mau kategorikan apa gitu kan. Nah, jadi kalau kita mau berargumen, nggak bersetuju, ya apa hujahan kita itu. Nah, jadi dari situlah saya bila membaca, saya kira, karena orang membahaskan ini, makanya di situ saya fikir penting untuk kita ada satu term yang sesuai gitu. Kerana kita yang tahu wayang, kerana kita yang tahu siluet animation itu gimana, kerana kita tahu juga sejarah Lottery Niger itu menghasilkan karyanya itu terinspirasi dari apa dan sebagainya itu. Nah, kita lanjutkan. Makanya saya lanjutkan dan yang dalam setahun ini saya sudah ada framework tentang tradigital wayang itu. Bagaimana dan saya memang enggak menggunakan nama shadow atau siluet, saya memang menggunakannya wayang. Wayang ya. Tradigital berarti gabungan tradisional sama ada digitalnya. Ya, kalau tradigital sendiri itu termanya yang udah ada nih dari tahun 70-an lagi ya. Itu memang berangkatnya dari seni rupa sebenarnya itu. Tapi di animasi juga itu udah famous juga kalau terma tradigital. Cuma di bidang animasi, tradigital itu lebih menggambarkan bagaimana menghasilkan animasi yang dari teknik tradisional which is cell animation yang digabungkan dengan digital computer animation. Itu lebih kepada teknik sih sebenarnya. Teknik. Nah, tetapi dalam konteks digital wayang yang saya bangunkan itu sebenarnya bukan hanya dari segi teknik, tapi dari segi berangkatnya yang satu itu memang wayang kulit tradisional, yang satu lagi adalah animasi digital gitu. Jadi benar-benar lebih dalam dari hanya sekedar tekniknya. Iya, dan dia itu ada satunya itu yang dari tradisional platform dan satu itu yang lagi digital platform gitu kan. Nah, gimana
kesatuan atau integrating itu bisa berlaku. Gitu kan. Dan yang gitu. Sebelumnya sudah pernah menemukan nggak nih contoh-contoh yang secara digital itu di nah, kalau waktu saya berangkat di awal 2023 tu memang belum ada sih. Makanya di proposal awal saya itu sebenarnya di akhir kajian saya nanti saya akan memang membangunkan sekitar pilot project sekitar dalam 2 minit gitu, cadangan asalnya itu. Untuk menggambarkan bagaimana yang saya maksudkan dengan konsep pra-digital itu. Nah, tapi di tahun 2024 itu saya ketemu Desa Timun. Nah, waktu ketemu Desa Timun saya ini memang ada persis apa yang ingin saya bangunkan itu ya, yang saya maksudkan dengan tra-digital itu. Jadi akhirnya itu yang saya memilih Desa Timun as my case study itu. Kalau sebelumnya memang saya nggak pernah ketemu lagi konsep digital ini, makanya saya yang ingin membangunkan gitu. Iya. Wah, senang sekali nih. Kehormatan sekali juga bisa di-recognize oleh Kak Hajat. Kalau boleh tahu, pertama kali tahunya dari mana sih tentang Desa Timun? Itu tahunya saya itu memang waktu lagi cari di internet. Beberapa keyword ya. Dan satu hari itu saya menggunakan keywordnya animasi wayang. Nah, animasi wayang masa tu adalah keluar sinema wayang, ada wayang Ki Seno Nugroho itu. Nah, tiba-tiba ada satu nih Desa Timun. Ini apa gitu. Nah, dari keyword itu sebenarnya. Jadi saya menemukan Desa Timun di awal 2024 itu. Nah, akhirnya bila saya ngikutin ada video di belakang tabir itu, nah ternyata ini memang apa yang sedang saya kajikan ini. Makanya saya langsung follow terus Desa Timun. Terima kasih. Terus pertama kali nonton gitu, reaksinya gimana nih Kak Hajat? Pertama kali nonton itu saya memang fokus kepada technical part ya. Oh, ini yang animasi nih, ini dalam. Nah, ada beberapa tu. Jadi saya sempat test juga ini ya ke teman saya. Okey, terdetek tak di mana yang animasi, di mana yang dalam gitu. Nah, jadi kan kalau kita as a animator juga yang pernah buat animasi wayang, kita bisa tahu kan di sisi mana itu yang kelihatan sebenarnya itu animasi gitu. Nah, dan setelah itu baru saya menontonnya sebagai penonton, penikmat ya. Macam lucu sekali ya sebenarnya Desa Timun ini gitu ya. Dan memang kalau daripada segi series Desa Timun itu pertama kali saya lihat itu memang kita tahu lihat sekali itu memang ini wayang ini, kayak berangkat dari wayang. Dan itu juga mengingatkan saya kepada The Adventures of Prince Ahmed semula, kerana bentuknya siluet yang dikatakan siluet itu kan. Nah, tapi ini nggak bisa diklaim benar-benar siluet kerana ada wayang dalamnya. Nah, di situ yang saya rasa happy, puas. Kerana ya ini yang saya maksudkan dengan wayang itu, digital wayang itu. Jadi asalnya berangkat itu kerana bukan marah ya, tapi lebih kepada kerana kan kadang-kadang dengan teman animasi sendiri atau yang dari luar negara juga yang enggak sependapat dengan Reiniger kan lagi, ternyata dalam tulisannya bisa dibaca tu ini kayak marah nih kan. Dan saya juga ada perasaan kenapa ya orang-orang yang gini yang suka mengklaim-klaim itu yang darinya dia. Tapi kita nggak bisa mengatakan tidak juga kerana dia the creator, dia yang buat, dia yang keluarkan dengan terma. Jadi kalau kita nggak puas hati, ya kita bangun, lanjutkan lagi, keluar terma yang kita rasakan cocok gitu. Betul. Nah, itu yang my driven factor, ngapain saya mau lakukan ini, kerana dari world perspective, world view itu, saya bawakan kembali ke Southeast Asian region. Apa yang saya ketemu ini yang saya akan bawa kembali ke world view. Macam, kamu lihat ini ya. Kita juga punya gitu. Iya, betul. Memang tapi kalau dari perdebatan itu kan agak sedikit beda ya. Kalau yang tadi siluet animation itu stop motion ya sebenarnya.
Iya itu. Karena memang pakai cut out dan agak kayak wayang, tapi cara penganimasiannya memang stop motion gitu, dia frame by frame gitu kan. Sedangkan kalau wayang yang kita tahu kan memang ada sticknya gitu, ada kita mainkan secara live. Yang memang kita pakai di Desa Timun ya, memang sedikit banyak ya agak berbeda. Justru kita nggak pakai teknik stop motion. Betul. Tapi setuju nggak sih kalau misalnya wayang itu sebenarnya animasi juga, animasi yang paling tua kayaknya ya. Setuju nggak dengan pernyataan seperti itu? Kalau tanya ke saya itu, kalau kita lihat dari sudut depan layar, itu kalau tonton itu ya sebab itu kalau dari bayangnya itu ya itu saya kelihatannya animasi gitu kan. Walaupun animation itu kan ada yang bilang itu bukan animasi karena nggak digerakkan frame by frame. Itu kan digerakkan dalang gitu kan. Itu bisa jadi frame by frame. Itu terlihat daripada apa yang kita nampak dan apa yang kita hujahkan gitu. Nah, jadi dan itu bukan direkod dari apa-apa juga. Itu kan langsung gitu kan. Nah, kalau kita bilang animasi itu apa? Kan dalam understanding animation itu apa? Nah, kalau dari perkataan animasi sendiri itu kan berangkatnya dari animare. Animare itu to give life to. Nah, itu kan seorang dalang memberikan life kepada puppet, kayak animator memberikan life kepada karakter itu. Nah, jadi kalau saya menontonnya dari depan layar, ya itu memang kalau menurut saya itu animasi gitu. Jadi saya penasaran lagi balik ke wayang lagi ya. Kalau di Kelantan nonton wayang Kelantan ya, nontonnya dari segi mananya sih? Dari sisi bayangannya atau dari balik layar si dalangnya? Di Malaysia itu penontonan wayang itu dari depan layar, maksudnya dari bayangnya. Bayangnya, ya. Itu ada dulu itu waktu pertama kali itu kan mengenali wayang kulit. Saya sempat kepikirin yang kawasan dalang itu kayak sakral gitu. Nggak bisa kita tempuh ke belakang. Kita hanya dibenarkan di depan aja. Makanya waktu pertama kali nonton live, itu saya memang minta kebenaran untuk ke belakang layar. Mau lihat gimana di belakang layar itu dari pemusiknya sama dalangnya dan karakter-karakternya itu gitu. Nah, jadi di Malaysia itu makanya yang Tintoy peperangan bintang itu juga kita lihatnya dari shadownya ya. Iya, shadownya. Makanya namanya shadow puppet play kan, gitu wayang kulit. Jadi waktu pertama kali saya menonton di posisi dalang, itu waktu di Jogja. Jadi kaget kok di sini. Jadi karena kan saya selalu membayangkan pergelaran wayang itu kita menontonnya dari depan kan, bukan yang dari belakang dalang. Nah, jadi teman kata, oh Haja ini kan pertunjukan wayang. Ini bukan pertunjukan wayang, ini jadinya pertunjukan dalang. Saya kira. Ya gitu. Karena kan saya kira tapi kayak di Museum Sono Budoyo itu kan dia opennya 360. Jadi saya udah nontonnya dari posisi dalang, dari kiri kanan dan juga dari depan layar. Nah, ternyata dari depan layar itu memang nggak ramai penontonnya, yang kebanyakannya di belakang. Nah, jadi waktu saya menonton yang duduknya di posisi belakang dalang itu, saya jadi melihat dalangnya lebih dari melihat itu wayang karakternya itu tokohnya itu kan. Nah, karena di situ nggak kelihatan juga bayangnya karena bayangnya di depan gitu. Wah, ini nggak bisa nih. Jadi kerana udah menonton di Jogja, makanya saya harus letak di kajian saya itu. Saya memang mengkajinya dari sisi depan layar, dari sisi bayang gitu, dari segi bayangannya ya. Jadi fokusnya ke situ. Karena wayang sebenarnya kan dari asal katanya dari bayangan juga ya. Dan memang ya saya juga dari kecil memang seringnya nonton yang di TV ya, kalau wayang kulit yang di Indonesia. Dan kalau di TV dulu untungnya tuh bolak-balik, kadang-kadang dari bayangannya, kadang dari segi dari dalangnya. Saya begitu ganti ke dalang, ini kapan sih balik lagi ke yang segi bayangannya, karena memang kalau buat saya sangat
tertariknya dengan keajaiban bayangannya ya, karena ya itu seperti nonton animasi kan, itu yang buat saya sangat magical. Walaupun saya dengar, nggak tahu nih mungkin kalau ada yang kalau salah tolong dikoreksi, memang dulu kan semua nontonnya dari segi bayangannya tuh. Tapi dengan setelah perkembangan zaman ada TV, mulai TV berwarna, televisi berwarna, jadi wayang kulit kan mulai ketinggalan zaman nih, makanya mulai ditampilkannya dari segi wayang yang berwarnanya, karena kan wayangnya dulu juga nggak berwarna, lama-lama dikasih warna jadi lebih menarik gitu. Mungkin itu salah satu alasannya, tapi memang bagi saya sendiri secara pribadi lebih suka dan menikmati si permainan bayangannya itu, karena bagi saya juga menariknya ya, itu ada bisa besar kecil, si secara fisika mungkin ya, ke permainan cahaya dan bayangan itu buat saya sangat menarik sih gitu. Iya, karena kan dan lebih fokus saya kira ya, karena kan kalau itu di posisi belakang layar tuh nanti kan ada kerawitan, sinden dan sebagainya, itu ya agak terganggu lah. Mendistraksi ya. Ya, distraction gitu. Ya. Oke. Nah terus, nah berarti gimana kalau pendapatnya Kak Hajar tentang Desa Timun yang memang kita tampilkannya tuh kan hanya dengan hitam tuh, mainin bayangannya. Menurut Kak Hajar kalau dari segi sebagai, karena kita kan gabungan antara animasi dan wayang, sebagai bentuk animasi, menurut Kak Hajar gimana sih Desa Timun, wayang Desa Timun dengan menampilkan bayangannya nih tidak berwarna? Ya, saya kira itu cocok sekali, karena itu Desa Timun itu kan untuk tontonan anak-anak pertama kalinya kan. Nah kalau itu juga agak gimana ya, kalau kita fikir anak-anak lebih tertarik kalau yang berwarna ya. Tetapi itulah kekuatannya itu dari segi wayang itu, kerana ada positif negatif space-nya itu. Itu memberikan satu efek yang bagi anak-anak mungkin luar biasa ya. Kadang walaupun di sisi hitam tapi masih nampak detailing di setiap karakter yang dibawakan itu gitu. Nah, dan akhirnya dia menjadi satu bentuk yang mudah diingat anak-anak gitu dari segi struknya itu kan. Nah, misalnya ni saya bagi contoh, Mickey Mouse kalau dibuat hitam itu masih tahu itu Mickey Mouse kan? Ya gitu. Siluetnya itu kan sangat kuat gitu. Iya. Jadi yang mouse itu aja kalau jadi shadow orang bisa kenal gitu. Nah itu di Desa Timun kekuatannya yang kayak gitu. Memang sesuai untuk anak-anak juga sih. Nah siluet itu kan salah satu prinsip animasi ya. Dan memang kalaupun bikin animasi yang berwarna, kita juga harus punya siluet yang kuat, yang strong. Nah ini memang karena Desa Timun ya, mau nggak mau kita harus bikin siluet yang kuat, karena tidak bisa bersembunyi di balik warna-warni gitu. Jadi makanya memang kita perlu siluet yang strong, yang mudah diingat, mudah langsung dikenali. Nah pertanyaan lagi nih Kak Hajar, setelah melihat Desa Timun yang memang saat ini ya kita banyaknya baru kenalinnya ke anak-anak di Indonesia nih. Kita juga memang sudah bawa ke beberapa negara, ke 12 negara, di festival film, di Amerika, di Jepang, di mana lagi, di India. Nah, menurut Kak Hajar, kalau untuk anak-anak Malaysia kira-kira cocok nggak di Desa Timun? Atau kira-kira menurut Kak Hajar, kalau anak-anak Malaysia nonton Desa Timun kira-kira gimana sih? Saya kira itu harus ya. Sebenarnya Desa Timun harus ke Malaysia gitu. Dan ini nggak tahu ya, kalau prediksi saya itu anak-anak di Malaysia pasti suka tuh. Karena apa yang dibawakan Desa Timun itu bisa dikatakan beyond the screen, you know. Kalau yang pergelaran Desa Timun secara live, itu kan ada engagement langsungnya dengan anak-anak gitu kan. Dari segi gimana wayang itu berfungsi dan sebagainya itu. Nah, saya kira memang Desa Timun haruslah paling tidak sekali ke Malaysia itu, karena kalau di peperangan bintang itu aja bisa diterima semua golongan termasuk anak-anak juga. Dan saya kira Desa Timun pasti bukan hanya anak-anak, orang dewasa juga penasaran, oh gini gitu kan ya. Kalau sebelumnya kan karena jarang ya, belum ada yang kayak gitu di Malaysia, jadi
ya, saya kira Desa Timun pasti diterima nih di Malaysia, harus ke Malaysia gitu. Amin. Mudah-mudahan Ya. kita bisa bawa segera ya bawa Desa Timun ke Malaysia, bisa kenalan dengan teman-teman di Malaysia. Bukan cuma animasi wayangnya, videonya, tapi juga pergelaran live-nya ya. Sebenarnya dari satu sisi saya juga berterima kasih ya dengan Desa Timun sebenarnya. Nah, karena selama ini tuh saya pernah nih beberapa kali teman yang di Malaysia sendiri itu waktu tahu saya mau lanjutkan lagi tentang wayang kulit, mereka tuh apa sih wayang kulit lagi, Hajar kenapa wayang kulit, kenapa enggak ini, kita ini udah apa AI, udah AR, udah imersif, kamu kenapa wayang kulit lagi gitu. Saya sulit ya untuk explain ke teman-teman karena mereka enggak ada passion atau apa ya, objektif yang sama dengan saya kan. Nah, karena saya itu karena wayang kulit itu yang hampir pupus itu kan belongs to us. Awalnya itu di Malaysia itu kita punya gitu. Tapi semakin lama dia semakin hilang gitu. Nah, jadi saya kira itu lebih menjadi apa ya? Objektif saya itu bagaimana kita bisa mengembangkan lagi gitu. Jadi sekarang ini dengan adanya Desa Timun, saya udah share juga ke beberapa teman di Malaysia di sosial media saya juga. Akhirnya mereka oh ini yang Hajar maksudkan, gitu. Maksudnya yang saya bukan bawa barang yang lama diulang gitu. Kita nggak mau ya bawa yang lama hanya diulang gitu, diulang tayang atau jadi redundant, nggak mau. Kita mau kan sesuatu yang baru, yang segar, tapi nggak meninggalkan yang lama itu. Betul. Gitu. Ya memang kenapa salah satunya juga kenapa saya membuat Desa Timun karena ingat masa kecil saya sendiri ya yang begitu menyenangkan gitu main wayang, dan akhirnya ketika kita coba pegelaran wayang live, anak-anak juga bisa mencoba ngedang tuh, mereka bisa senang gitu. Dan mungkin kesenangannya beda ya dengan mungkin yang kalau tadi bilang AI langsung mengetik aja udah jadi. Ini kan sesuatu yang hands on dan animasi ya, mereka bisa membuat animasi menghidupkan yang mati tadi itu secara langsung dengan tangan mereka, dan saya bisa melihat keceriaannya anak-anak sehingga mereka ketika mendalang, nah itu jadi ingat lagi dengan masa kecil kita sendiri kan, itu betapa serunya sih main wayang. Makanya sayang banget kalau sampai wayang itu hilang, tidak ada lagi karena tidak ada yang meneruskan, sudah tidak ada yang menggunakan, tidak ada yang pakai lagi. Makanya ya senang banget sih kita bisa ketemu, kita punya visi yang sama untuk gimana melestarikan si budaya wayang kulit ini. Benar, karena wayang kulit itu adalah sebuah pertunjukan dan dia bukan hanya barang tatapan gitu, bukan letaknya di museum untuk dilihat kayak gitu aja ya, itu harus ada permainannya gitu. Betul. Jadi kalau misalnya melestarikannya bukan dengan dipajang aja ya, nggak boleh dengan seperti itu ya, lama-lama juga akan mati kalau kita nggak menggunakannya ya. Ya, benar. Gitu. Nah, terakhir nih Kak Hajar. Karakter Desa Timun udah kenal semua dong. Ada siapa aja? Cila, Cili, Cilo, ada Ayam. Nah, siapa? Bola. bolehnya Cilo. Karakter favoritnya Kak Hajar? Kalau nggak ada tuh sebenarnya paling Kak Hajar suka tuh memang Ayam sih. Karena Ayam, dia nggak bisa duduk diam gitu. Iya, kalau gitu kita coba mainkan. Ini ada Ayam. Iya kan? Ya, bukan yang bisa bergerak sih, tapi nggak apa-apa. Boleh coba kita mainkan. Oke. Saya sambil mainkan satu lagi yang kabur ya. Coba mana ayam kabur. Ini ada Cili. Memang ini salah satu keunikannya kita, kenapa namanya anime wayang kan karena ekspresinya beda-beda ya. Ini ada Cili yang sedang happy, lagi makan timun. Ini yang ini ketakutan gitu. Ini bedanya sangat terlihat gitu. Sekarang kita mau ngedalang. Cilinya ketakutan. Kejar dia. Ini kebetulan saya yang ngisi suaranya. Gantian coba kayak gini. Kak Hajar yang ini, saya ini ya. Biar suaranya lebih otentik. Oh, itu suaranya kamu? Iya. Saya nggak tahu main. Saya nggak terhenti lagi nih.
Oh, ini berarti sambil latihan dulu dong bikin ininya. gitu ya, Gini polarinya. jadi caranya kita pegang di sini ya Ya. di tengah. Oke. Ini buat si badannya. Oke. Lalu tangannya itu sebenarnya tergantung mana yang mau kita gerakan. Oke. Kalau misalnya ini yang mau kita gerakan, berarti tangan yang satunya ini kita pegang bersama-sama dengan yang di Ini. tengah Oh, ya. oke. Kalau mau gerakan tangan satunya ini pindah. Oke. Terus ini ya. Ya. Oh ya. Kalau mau dua-duanya berarti satu tangan pegang yang tengah ini. Oke. Dua tangan pegang yang kiri dan kanan. Kiri kanan. Jadi gini. Oh gitu. Nah, jadi ini bisa larinya sambil. Oh oke. Kita coba sekali lagi ya. Oke. Ini kaget dia. Pelajaran basic mendalam. Ya. Seru kan mendalam. Iya. Oke, nah itu jadilah ini kita makanya seneng banget bisa kenal sama Kak Haja. Terima kasih loh bisa sudah mampir ke studionya Desa Timun juga, sudah Aniwa yang studio. Mudah-mudahan S3-nya segera beres. Amin. Semua kajian studinya, risetnya ya. Iya. Semua segera beres. Ini juga ngebahasnya tentang Desa Timun juga ya. Iya. Desa Timun. One of the case study ya. Oke, jadi kalau ada apa-apa silahkan mampir lagi, ketemu lagi. Nanti juga Kak Hajar akan datang ke pegelaran Aniwa yang live juga ya. Iya. Nanti bisa lihat langsung gimana Cila-Cili-Cilo ini bisa ditampilkan langsung secara live, bisa juga kebalik layar, bisa anak-anak juga bisa mencoba. Ya. Nah gitu mungkin terima kasih buat Kak Hajar. Mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk teman-teman yang menonton Desa Timun, gimana? Terima kasih Daud dan tim Desa Timun. Oke, sama teman-teman sila kalau belum pernah menonton Desa Timun, sila nonton Desa Timun, apatah lagi follow IG-nya ya, supaya tahu ke mana-mana aja. Mereka itu suka keliling-keliling loh, ada pegelaran wayangnya juga gitu, dan ya terus support. Semoga dengan support dari kalian itu Desa Timun bisa punya museum ya. Amin. Museum Desa Timun. Ya, seru tuh. Pasti ada nanti semua ada wayang-wayangnya, baik dari yang dulu sampai sekarang. Iya. Pengen banget. Semoga cepat terwujud. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak semuanya. Bye.